Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai jaringan kerja dan WBS atau Work Breakdown Structure. Oke, jaringan kerja ini kita mengenalnya dengan network ya. Dan nanti network itu ada beberapa macam gitu. Kemudian baru kita membahas mengenai Work Breakdown Structure-nya atau WBS. Kemarin kita udah bahas Gantt chart gitu ya. Nah, ini dilanjutkan dengan network-nya. Untuk kemampuan akhir yang diharapkan, di sini mahasiswa mampu memahami perencanaan jadwal proyek dan merancang jadwal secara terintegrasi. Kemudian kriteria penilaian dan indikatornya yaitu mahasiswa mampu membuat diagram jaringan dan mengaplikasikan teknik-teknik penjadwalan proyek. Yang pertama adalah jaringan kerja. Jadi di sini penjadwalan proyek itu lebih dari sekedar menampilkan tugas atau task pada Gantt chart. Jadi kemarin kita udah latihan mengenai pembuatan Gantt chart yang sederhana ya. Jadi kita belum ngitung yang benar-benar nanti ada slack time-nya dan ada critical path-nya gitu. Nah ini kemarin kita masih yang simple, yang penting kalian paham untuk pembuatan urutan Gantt chart dulu. Penjadwalan di sini merupakan proses coba-coba, jadi penyesuaian atau adjustment tugas kerja untuk memenuhi kendala sumber daya yang terbatas saat mencoba memenuhi tenggat waktu proyek. Jadi di awal kita sempat bahas mengenai adjustment gitu ya, ketika perencanaan proyek kemudian dijadwalkan, nah itu kira-kiranya biasanya kalau membuat fondasi itu biasanya berapa minggu, terus kalau bikin tiang cakarnya itu biasanya berapa minggu kalau di konstruksi ya. Kalau di desain mungkin di awalnya untuk research marketnya itu biasanya berapa lama. Itu kan bisa di-adjust ya atau disesuaikan. Kita proyeknya itu cuma 3 bulan, jadi harus dimampatkan misal waktunya. Nah itu bisa di-adjust. Kemudian meskipun Gantt chart bagus untuk menampilkan jadwal dalam perencanaan proyek, namun Gantt chart ini terbatas karena tidak secara eksplisit menunjukkan hubungan antara aktivitas atau efek dari aktivitas yang tertunda atau pengalihan sumber daya pada keseluruhan proyek. Jadi kalau endingnya itu nanti di-adjust, itu kita nggak bisa tahu gitu efek dari misal ada jadwal yang ditunda, kemudian ada pengalihan resource-nya ini bisa berupa material, bisa berupa tenaga kerja atau sumber daya manusia. Nah itu mungkin nanti ada karyawan yang dipindah untuk yang batch selanjutnya atau yang milestone selanjutnya gitu. Nah, itu nanti efeknya bagaimana kan nggak kelihatan kalau di Gantt chart. Kemudian metode jaringan atau network dengan jelas menunjukkan saling ketergantungan dan apa yang terjadi pada proyek ketika sumber daya diubah atau aktivitas individu tertunda. Sehingga jadwal alternatif dapat dianalisis dan proyek direncanakan untuk memenuhi kendala sumber daya dan tenggat waktunya. Nah ini nanti yang advance ya, ketika kita udah memasuki CPM dan PORT. Nah itu nanti di pertemuan selanjutnya. Nah ini kita membuat diagramnya dulu, yang basicnya itu nanti kayak gimana. Diagram jaringan di sini definisinya ya, suatu teknik dan pembuatan diagram yang dapat digunakan dalam perencanaan dan pengendalian jalannya suatu proyek. Kemudian definisi lainnya yaitu teknik penyusunan dan koordinasi kerja melalui diagram grafis yang memperlihatkan kegiatan dan ketergantungannya. Sini menurut Ali tahun 92, network planning menggunakan model yang berupa diagram yang disebut network diagram. Nah, ini nanti kita belajar tentang jaringannya. Di sini diagram jaringan menunjukkan sekelompok aktivitas atau tugas dan hubungan logisnya, yaitu ada hubungan prioritas atau ketergantungan di antara tugas. Dalam sebuah proyek, kegiatan yang ditampilkan dalam jaringan akan menjadi pekerjaan paket
atau tugas lain seperti yang didefinisikan dalam struktur rincian pekerjaan atau WBS. Ini bahasa Inggrisnya yaitu Work Breakdown Structure. Kemudian, sebuah network planning adalah sebuah pernyataan secara grafis dari kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam mencapai suatu tujuan akhir. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan simbol-simbol yang terdiri atas, jadi ini ada simbol-simbolnya. Yang pertama ini ada anak panah atau arrow. Ya biasa ya, anak panah gini. Menyatakan sebuah kegiatan atau activity. Kegiatan didefinisikan sebagai hal yang memerlukan duration atau jangka waktu tertentu dalam pemakaian sejumlah resources atau sumber daya. Jadi kepala anak panah menjadi pedoman arah dari tiap kegiatan yang menunjukkan bahwa sebuah kegiatan dimulai dari permulaan dan berjalan maju sampai akhir dengan jurusan dari kiri ke kanan. Nah, ini awalnya, akhirnya, biasanya itu memang kita buatnya dari kiri ke kanan. Kemudian lingkaran kecil atau node, ini ya lingkaran biasa, menyatakan sebuah kejadian atau peristiwa atau event. Kejadian atau event didefinisikan sebagai permulaan atau akhir sebuah kegiatan atau pekerjaan. Jadi nanti nih isinya ada tasknya, misal task A, task B, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini diagram jaringan itu ada dua, jadi AON dan AOA. Activity on node atau AON yang biasa kita singkat itu dikenal dengan Precedent Diagramming Method atau PDM. Digunakan untuk metode critical path method. Jadi nanti setelah pembahasan di minggu ini, besok minggu depan kita akan membahas mengenai metode-metode ini. Kemudian kalau yang activity on arrow atau AOA itu digunakan untuk metode PERT atau PRT ini merupakan metode program evaluation and review teknik ya untuk singkatannya. Nah ini nanti kita pelajari lebih lanjut di materi selanjutnya. Tapi yang jelas kalian bisa bikin AON sama AON-nya dulu. Yang pertama adalah AON atau Activity on Node. AON ini ya, anak panah hanya menjelaskan hubungan ketergantungan di antara kegiatan-kegiatan. Jadi kegiatan A misalnya, nah ini garis penghubungnya, lanjutannya adalah kegiatan B. Nah ini, from preceding activities. Nah ini dari aktivitas pendahulu. Nah kalau yang lengkapnya ini biasanya ada start time. Jadi waktunya yang dimulai itu berapa, gitu. Terus finish time-nya berapa, ini aktivitasnya apa, durasinya. Ini kan kalau durasinya berdasarkan start time dan finish time. Kemudian menuju ke succeeding activity, suksesor ya, aktivitas suksesor itu berarti aktivitas yang selanjutnya. Nah ini contohnya, di sini ada diagram logis untuk aktivitas bangun tidur hingga memasak pakaian gitu. Ini ada durasi dalam detik. Yang pertama adalah wake up, bangun, kemudian get undressed, karena dia mau mandi ya, jadi melepas pakaiannya gitu kira-kira 60 detik lah. Kemudian mandi, take shower, itu sekitar 1 jam dia, jadi 600 detik. Nah ini dia bisa habis mandi, bisa mengeringkan dulu, kemudian dia lanjutkan untuk keramas ya, brush hair. Itu ditambah 350 detik. Nah, kalau ini dia nggak keramas gitu ya, jadi langsung selesai memakai dalaman di 40 detik. Setelah memakai dalaman, ini ada 3 option. Yang pertama ada pakai baju terus 150 detik, atau pakai celana dulu gitu 60 detik. Terus ini ada pakai kaos kaki gitu 45 detik. Tapi orang Indonesia jarang itu ya habis pakai dalaman terus pakai kaos kaki gitu, biasanya di agak akhir. Nah di sini ketika sudah memakai baju, kemudian memakai dasi sekitar 150 detik, kemudian baru pakai jaket. Nah di sini yang kedua ini ada pakai celana, kemudian pakai sepatu,
Nah, ini di sini juga habis pakai kaos kaki, pakai sepatu. Kemudian baru memakai jaket. Nah, ini malah habis mengeringkan pakaian, gitu. Mengeringkan badan, gitu. Terus dia cuci rambut, habis itu pakai jaket. Nah, ini nanti akan dijelaskan di bagian selanjutnya. Di sini ada 3 jenis hubungan ketergantungan. Dari pendahulu, predesesor, dan aktivitas penerus atau suksesornya. Yang pertama, di sini ada yang mandatori atau wajib. Jadi urutan di aktivitas tidak dapat dibalik. Hubungan antara mengenakan kaos kaki dan mengenakan sepatu pada gambar 6.1 atau gambar sebelumnya. Ini karena saya ambil di buku e-book. Adalah sebuah contoh ya di sini. Jadi biasanya kalau orang pakai sepatu kan harus pakai kaos kaki dulu. Jadi wajibnya itu. Kemudian ada diskresionari atau berdasarkan kebijakan. Jadi urutan kegiatan lain harus mendahului yang lain. Nah ini kayak ya mungkin berdasarkan kebiasaan kita atau lazimnya orang-orang di negara yang lain gitu lah. Kita kan kalau di negara Indonesia kan biasanya pakai baju dulu, pakai celana, kemudian pakai kaos kaki sama sepatu itu terakhir gitu ya. Jadi malah biasanya pakai jaket dulu dari dalam rumah, baru pakai kaos kaki dan sepatu itu di luar rumah kan. Beda-beda kan di Indonesia itu berdasarkan kebijakan. Jadi bisa dibolak-balik gitu. Saya urutan kering, sikat rambut, dan pakai jaket juga dapat dibalik. Kemudian eksternal, di sini adalah aktivitas harus mengikuti beberapa event atau aktivitas yang tidak termasuk dalam jaringan. Misalnya ada aktivitas baru, mengambil payung akan ditambahkan di akhir jaringan jika perkiraannya adalah hujan. Jadi bergantung pada aktivitas eksternal atau pengaruh dari luar. Nah, di sini ada tabelnya ya. Nah, ini udah ada urutannya gitu. Jadi lepas baju ini dimulai dari lepas baju, kemudian aktivitas mandi itu pendahulunya itu, berarti kan sebelum mandi lepas baju, kemudian mengenakan dalaman gitu ya. Dan mengenakan dalaman itu dilakukan setelah mandi. Kemudian mengeringkan dan mencuci rambut itu juga dilakukan setelah mandi. Pakai baju itu juga dilakukan setelah dia memakai dalaman. Memakai celana juga dilakukan setelah memakai dalaman. Jadi nggak kayak Superman ya. Bajunya dulu baru dalamannya. Kemudian pakai kaos kaki itu juga setelah memakai dalaman. Memakai dasi itu juga dilakukan setelah memakai baju. Jadi kan nggak mungkin dasi dulu baru baju. Kemudian setelah itu memakai sepatu. Memakai sepatu ini pendahulunya ini ada beberapa, jadi bisa pakai celana dulu, kemudian baru menggunakan kaos kaki. Dan ketika menggunakan jaket itu pendahulunya ada pakai dasi dulu, kemudian pakai sepatu dulu, kemudian sudah mengeringkan badan dan mencuci rambut. Nah, ini adalah durasinya dari masing-masing kegiatan atau aktivitas. Jadi mungkin agak gak lazim ya kalau kita buat orang Indonesia untuk urutannya ini. Apalagi yang pakai jaket itu. Oke. Itu yang contoh AON tadi, kalau ini yang contoh AOA. Jadi kegiatan digambarkan sebagai anak panah yang menghubungkan dua lingkaran yang memiliki dua peristiwa. Ekor anak panah merupakan awal dan ujungnya sebagai akhir kegiatan. Nah, kalau tadi itu kegiatannya itu yang di sini kan, A ke B. Nah, kalau ini kegiatannya ada yang di anak panahnya. Jadi di sini peristiwa not atau event terdahulu yang di sini, kemudian yang J ini peristiwa not atau event berikutnya. Nah, di sini start event itu dilambangkan dengan angka 14.
Nah, ini untuk durasinya ada 8 minggu, aktivitasnya adalah final installation atau instalasi akhir gitu ya. Nah, ini ada finish event itu ditandai dengan angka 15. Nah, ini sebenarnya event-event ini itu tidak dituliskan secara langsung biasanya. Jadi ya memang angka, kemudian di sini aktivitasnya bisa A, B, C, D, F, G, dan seterusnya itu bisa juga dituliskan langsung aktivitasnya. Kemudian ini juga menuju ke finish eventnya itu nomor 15, dan ini biasanya juga enggak ditulis, jadi memang benar-benar ini aja yang ditulis. Ini istilah aja, jadi ini mulainya di sini dan berakhirnya di sini. Nah, agak beda sama yang AON tadi. Kalau AON langsung. Nah, ini kan. Ini kegiatan A, terus menuju kegiatan B. Nah, ini biasanya yang agak bingung dibuat teman-teman itu yang AOA. Kalau AON sih lebih mudah dibandingkan AOA. Nah, di sini jaringan AOA seharusnya hanya memiliki satu peristiwa atau event asal dan satu peristiwa terminal. Kemudian semua panah harus maju ke arah ujung kanan jaringan dan tidak boleh ada pengulangan. Ini sama-sama ya, tidak boleh ada pengulangan. Kemudian seperti metode AON, aktivitas mengikuti urutan prioritas seperti yang didefinisikan oleh pendahulu atau predesesornya. Ketika suatu aktivitas memiliki lebih dari satu pendahulu langsung, jaringan harus menunjukkan bahwa aktivitas tidak dapat dimulai sampai semua pendahulu langsungnya telah selesai. Ini adalah jenis kegiatan khusus yang disebut dummy. Kalau yang AON itu jarang atau nggak pernah malah kita pakai dummy. Dummy itu kayak istilahnya ini nanti membantu kita untuk menghubungkan antara event yang satu dengan yang lainnya. Nah, kayaknya kemarin sempat saya bahas di sebelumnya gitu, ada yang dummy gitu ya. Kemungkinan harus ditambahkan dummy-nya. Nah, ini kalau teman-teman kemarin yang ganchat itu ada beberapa yang sudah melampirkan gambar dari diagramnya, precedence diagramnya. Nah, itu mungkin ada yang langsung gitu, nggak pakai dummy. Jadi langsung dihubungkan lah. Ketika itu harusnya dia harus pakai dummy gitu. Ada beberapa yang udah bikin, cuma memang belum saya koreksi karena memang belum sampai ke situ. Nah, di sini untuk aktivitas dummy itu digunakan untuk menggambarkan hubungan prioritas dalam jaringan AOA. Ini hanya berfungsi sebagai penghubung, namun bukan aktivitas nyata dan tidak mewakili keduanya. Jadi kayak cuma menghubungin aja gitu. Dia nggak berarti apa-apa. Jadi bukan mempengaruhi durasi, juga bukan mempengaruhi aktivitas satu dengan yang lain, tapi dia hanya menghubungkan. Nah, ini dummy itu ditandai dengan anak panah terputus-putus. Artinya kegiatan semu, yaitu kegiatan tidak memerlukan durasi dan sumber daya. Nah, contohnya, itu contoh activity on arrow ini logic diagramnya ya. Ada membeli komputer gitu. Setelah membeli komputer itu baru bayar komputernya, dan kemudian setelah beli komputer bisa install program komputer. Tapi sebelum install program komputer itu juga harus develop dulu logic programnya. Nah, ini startnya di awal, ini ada U. Dia dimulai dari U ya. U ini aktivitasnya adalah by komputer. Kemudian setelah itu kan dia pay for komputer. Ini kan. Nah, kemudian yang di bawah di sini ada dua nih yang bareng-bareng kan. Develop logic program dulu. Kemudian install program on komputer. Nah, ini Z. U, V, W, X, Y, Z. Nah, ini adalah contoh aktivitas dummy. Aktivitas dummy ini membantu menghubungkan kan sebelum install program komputer juga mana kan kalau nggak ada komputernya juga nggak bisa. Jadi beli komputer dulu baru bisa install program komputernya. Nah, ini adalah merupakan contoh aktivitas dummy. Jadi ini yang utamanya gitu, yang pakai panah full gitu ya, nggak putus-putus. Nah, ini adalah aktivitas dummy. Jadi hanya menghubungkan. Jadi ketika mau install program komputer ya sebenarnya emang harus develop logic program.
Tapi juga harus beli komputer dulu gitu, baru bisa diinstal. Nah, ini adalah penghubung pakai aktivitas dummy. Ini adalah contoh dari AOA-nya. Memang agak mikir sedikit sih kalau yang AOA gitu. Kalau AON sih langsung aja aktivitas A, B, C, D langsung dihubungkan. Di sini hubungan ketergantungan AOA pada contoh. Manajer akan membayar komputer setelah membelinya. Ini kan beli dulu baru dibayar. Program akan diinstal pada komputer setelah logika program telah dikembangkan. Ini kemudian program akan diinstal pada komputer setelah komputer dibeli. Nah, ini kan beli komputer kan. Nah, jadi kan harus ada komputernya dulu, baru kita bisa install program di komputernya. Itu contoh dari AOA. Nah, ini adalah AON versus AOA gitu ya. Nah, ini akan kelihatan kalau teman-teman lihat. Ini juga saya ambil dari sumber yang lain ya. Activity on node AON di sini artinya adalah A datang sebelum B ya, yang datang sebelum C. Ini yang AOA-nya. Jadi kalau yang AON itu langsung aktivitas A dulu, B, kemudian baru C. Nah, kalau AOA ini aktivitasnya itu di panahnya. Nah, ini biasanya pakai angka ya, itu tadi 1, misal 2, 3, 4. Nah, ini aktivitasnya di panahnya. Kemudian di sini untuk artinya adalah A dan B, keduanya harus diselesaikan sebelum C dimulai. Nah, ini kan A, B dulu selesai, baru menuju ke C. Jadi, ini ya, presidensinya si C adalah A sama B. Nah, kalau yang AOA di sini karena aktivitasnya yang dipanah, jadi lingkarannya lebih banyak. Ini misal nomor 1, 2, 3, 4. Tapi artinya tetap sama. C dimulai setelah menyelesaikan A dan B. B dan C tidak dapat dimulai sebelum A selesai. Nah, ini A selesai dulu, baru bisa mulai aktivitas B sama C. Ini juga sama, jadi memang bulatannya mesti yang lebih banyak gitu ya. Tapi intinya sama. 1, 2, 3, 4. Nah, biasanya pakai angka. Aktivitas B dan C baru bisa dimulai setelah melaksanakan aktivitas A. Kemudian yang selanjutnya adalah C dan D tidak dapat dimulai hingga A dan B keduanya selesai. Jadi sama-sama selesai dulu ya. Jadi CD dimulai setelah menyelesaikan A dan B. Nah, ini kan A ke C, A ke D, B ke C, B ke D. Nah, ini kalau yang AOA, jadi bulatannya dulu gitu. A, B selesai, kemudian baru bisa menyelesaikan C dan D. Nah, ini mulai yang dummy. Jadi untuk AT-nya C tidak dapat dimulai setelah A dan B selesai. D tidak dapat dimulai sebelum B selesai. Kegiatan dummy ditunjukkan pada AOA. Ini yang AON-nya, jadi C baru bisa dimulai setelah melaksanakan A dan B, tapi untuk D baru bisa dimulai setelah melakukan B. Nah, kalau yang AOA, ini kan karena bulatannya dulu gitu ya. Nah, ini kegiatan A dulu, kemudian C kan baru bisa dimulai ketika setelah melaksanakan A dan B. Nah, kalau D baru bisa dimulai setelah melaksanakan B. Jadi ini langsung kalau yang D-nya. Nah, kalau yang C ini kan untuk menghubungkan B-nya itu nggak bisa. Kalau misalnya bulatannya 1 gitu ya. Terus nanti nyabang ke D sama C. Lah itu nanti jadinya artinya kayak gini. Kalau kayak gitu. Nah, karena yang dimulai yang C-nya ini dimulai setelah melaksanakan 2 aktivitas, berarti kan hanya anak panah A dan B yang langsung menuju ke C kan. Nah, ini karena B-nya itu juga setelah selesai itu baru bisa melaksanakan si D, makanya yang ini B dihubungkan dengan dummy activity pakai panah-panah ini, panah titik-titik. Jadi dia sebagai penghubung aja. Artinya adalah C dilaksanakan setelah melakukan A dan B. Jadi itu untuk yang dummy activity. Nah, ini ada lagi. B dan C tidak dapat dimulai hingga A selesai. D tidak dapat dimulai sebelum B dan C selesai. Kegiatan dummy ditujukan pada AOA.
Ini untuk AON-nya dulu, jadi kan C dilaksanakan setelah A. Ini kan. Kemudian D dilaksanakan setelah melaksanakan B dan C. Nah, kalau yang AOA ini kan A, B, D. Nah, ini dummy activity-nya di sini. Jadi C baru bisa dilaksanakan setelah melakukan A. A-nya kan ini kan. Nah, ini makanya dummy-nya di setelah A. Kemudian D baru bisa dilaksanakan setelah melaksanakan B dan C. Jadi itu untuk perbedaan AON dan AOA. Kemudian kita masuk ke Work Breakdown Structure atau WBS. Dalam Project Management Body of Knowledge atau PMBOK dijelaskan bahwa WBS merupakan sebuah hierarki dekomposisi dari keseluruhan ruang lingkup pekerjaan tim proyek untuk melengkapi tujuan proyek dan deliverables yang dibutuhkan. Dan ini PMBOK 2013. WBS ini adalah prosedur untuk membagi proyek secara keseluruhan menjadi elemen-elemen yang lebih kecil dan tujuannya adalah untuk mendefinisikan proyek total menjadi potongan-potongan pekerjaan. Ini work piece biasanya disebutnya ya. Piece yang disebut work package. Adanya integrasi WBS dengan struktur organisasi, manajer proyek juga dapat mengidentifikasi titik-titik komunikasi dan merumuskan rencana komunikasi di seluruh organisasi proyek. Nah, jadi dari work piece ini digabungkan gitu ya, jadi work package. Nah, untuk langkah pertama dalam membuat WBS ini adalah membagi total proyek ke dalam kategori utama. Kategori utama ini kemudian dibagi menjadi subkategori yang nantinya dibagi lagi dan seterusnya. Perincian tingkat demi tingkat ini berlanjut sehingga ruang lingkup dan kompleksitas elemen kerja berkurang dalam setiap tingkat perincian. Biasanya yang paling kompleks yang paling atas. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk mereduksi proyek menjadi elemen-elemen kerja yang didefinisikan dengan sangat jelas sehingga aktivitas dapat dianggarkan, dijadwalkan, dan dikendalikan secara akurat. Jadi akan kelihatan nanti yang masing-masing task-nya. Jadi berdasarkan milestone-nya itu biasanya milestone pertama itu task-nya apa aja, itu termasuk work package. Nah, di sini untuk BBS-nya level ini ada 2 versi ya. Yang pertama ini ada 4 level. Versi yang pertama untuk 4 level ini, level pertama ini adalah project-nya itu apa sih yang paling atas itu biasanya. Project-nya apa, kemudian di bawahnya ini ada sub-project. Jadi misal project pembuatan sistem informasi atau aplikasi apa gitu ya. Jadi kan di bawahnya nanti sub-project-nya itu ada yang di bagian desain interface misal, kemudian yang kedua ada yang code builder misal, membangun codingnya kan biasanya beda ini ya, meskipun sama-sama IT biasanya ada beda tugas. Terus kemudian bagian apanya, mungkin di bagian pengadaannya atau apa. Kemudian aktivitas, nah aktivitas dari masing-masing sub-project itu di breakdown, nah itu baru kemudian dari breakdown itu di breakdown lagi jadi work package. Jadi benar-benar yang detailnya pekerjaan itu di work package. Nah, untuk yang versi kedua ini dibedakan berdasarkan level. Level 1, 2, 3 ini masuk managerial level dan level 4, 5, 6 adalah technical level. Nah, di sini untuk level 1, 2, 3 deskripsinya ini yang pertama ada total program sama ya. Total program kemudian 2 project. Ini kayak dijadikan satu ini. Kemudian yang ketiga adalah task. Task di sini kalau saya sih anggapannya di antara sub-project sama activity ini ya. Kemudian di technical level ini ada level 4, 5, 6. Yang level 4 adalah sub-task. Kemudian ada work package. Dan yang keenam adalah level of effort. Jadi levelnya ini berbeda. Gak masalah sih mau yang mana aja gitu. Yang penting kita bisa membreakdown masing-masing levelnya itu dengan benar. Nah, ini contoh untuk level pertama dengan project-nya tadi apa. Kemudian yang kedua, level kedua ini ada kategori pertama, kategori kedua, kategori ketiga.
Kemudian di level 3 ini ada task di masing-masing kategori. Nah, ini dari kategori ini langsung work package gitu ya. Berarti ini ada yang kalau task itu berarti di breakdown lagi gitu. Tapi kalau yang work package ini dia berarti udah berhenti gitu. Aktivitasnya ya cuma itu. Jadi langsung disebut dengan work package. Nah, ini untuk level 4 dia adalah subtask. Nih ya. Ini juga sama. Jadi kalau misalnya memang tidak bisa di breakdown lagi, berarti dia udah jadi work package. Nah, ini baru yang level 5-nya adalah ketika subtext bisa di breakdown lagi jadi work package. Nah, ini contohnya untuk hardware product oriented WBS. Nah, ini berdasarkan hardware-nya. Jadi, misal membangun rumah, ini project-nya bangun rumah berarti ya. Kemudian yang kedua ini adalah sub project-nya. Yang pertama adalah excavation. Jadi apa namanya penggalian gitu ya. Terus foundation, fondasi, kemudian frame, ada walls and ceiling, interior system dan roof. Nah ini kan jadi sub project masing-masing nih ya. Nah kita bisa bilang kategori, atau kita bisa bilang sub project gitu. Nah kemudian kalau berdasarkan fungsional oriented DBS. Ini kalau dari sisi fungsionalnya ini ada excavating masih sama ya. Excavating berarti menggali, terus carpentry. Nah ini di masing-masing fungsionalnya. Jadi electricalnya, kemudian plumbingnya, masonry-nya, carpentry-nya. Jadi pemasangan kayak kayu-kayunya gitu ya. Terus plumbing pipa-pipa, pemasangan pipa-pipa. Jadi dia memecah kategorinya berdasarkan fungsional, berdasarkan fungsional, ini berdasarkan hardware. Nah, ini adalah elaboration of hardware dan product oriented. Ini kalau bangun rumah, ini ada excavation, ada foundation, frame, wall ceiling, interior system, roof, landscape, and paint. Nah, ini lebih lebar ya kategorinya, ditambah landscape sama paint. Nah, di sini mulai turun levelnya. Dari walls and ceiling ini di breakdown ada drywall dan plaster. Jadi mau pakai yang dinding apa plaster aja gitu terus. Ini di breakdown lagi. Oh ini roofnya ternyata ini di breakdown. Ini udah mentok berarti udah jadi work package ya. Single flashing atau gutters. Jadi tergantung dari pekerjaannya. Kemudian level selanjutnya ini interior dibagi lagi jadi appliances, HVAC, cabinets, electricity, plumbing, and trim. Nah ini kemudian di breakdown lagi, jadi ini work package-nya di sini ada ducts, chimney, furnace, AC. Ini untuk sirkulasi udaranya ya. Nah ini udah masuk work package-nya. Karena udah berhenti untuk levelingnya. Jadi ini untuk contoh, jadi membangun rumah. Ini ada contoh lagi, ada birthday party. Gitu. Ini projectnya level 1, kemudian level 2-nya ini dia berdasarkan kategori ya, berarti perencanaan dulu, kemudian pemilihan makanan, supply, setup, clean up gitu. Nah ini untuk yang 3 level gitu. Setupnya di sini ada games and entertainment, ada cleaning, ada furniture. Nah ini udah masuk ke work package karena nggak di breakdown lagi. Kemudian contohnya yang lain ini level pertama atau projectnya ini adalah dia install inventory control system. Jadi install inventory control ini untuk sub projectnya ya atau kategori. Yang pertama ini ada project management, yang kedua adalah select computers and software, yang ketiga adalah documentation, yang keempat adalah install and test, yang kelima adalah user training. Jadi ini kodenya untuk memudahkan ya. Jadi kalau breakdown dari satu atau kategori satu itu berarti bawahnya adalah 11, 12, 13. Dan ini 11 kalau di breakdown lagi berarti 111, 112 dan seterusnya. Dan ini kebetulan untuk yang
kategori 1 di breakdown. Yang pertama ini ada go ahead, langsung gitu ya. Yang kedua adalah manage project, memanage project-nya, dan ketiga adalah acceptance atau penerimaan. Di sini untuk yang kategori kedua ada karena dia memilih komputer ya, jadi milih speknya nih. Select komputer, select software, dan yang ketiga adalah purchase komputer atau software. Jadi udah dipilih untuk kriteria komputernya seperti apa speknya, kemudian softwarenya yang dipakai mau apa gitu. Kalau udah oke semua baru membeli komputer atau softwarenya. Nah, di sini seterusnya sampai kategori 5 kebetulan mereka berhenti di level 3. Jadi ini udah masuk work package semua. Kan biasanya di sini ya install inventory control system itu yang bertanggung jawab factory manajernya mungkin atau presidirnya gitu. Nah, ini sub-subnya ini biasanya dari masing-masing departemen, misal project management di departemen project. Kemudian yang kedua, select computer and software itu mungkin departemen IT. Yang ketiga ini documentation mungkin di bagian GA-nya atau di bagian training gitu. Yang keempat ini install and test ini biasanya mungkin di yang bertanggung jawab adalah SPV yang di inventory-nya, kemudian ada user training, ini mungkin di bagian training atau GA lagi. Nah, jadi ini yang ke bawah, ini kan berarti biasanya staff-staffnya ya yang menjalankan. Kalau tadi yang berdasarkan level, kan kayak training, train user, berarti kan dia yang pakai sistem inventory-nya gitu. Secara langsung. Nah, ini ada contoh detail BBS. Jadi benar-benar ini yang pertama nomor BBS. Nomor 1 tadi ya yang sub project. Ini nama aktivitasnya apa, deskripsi singkatnya apa, tanggal mulai, tanggal selesai, level report, atau durasi dalam jamnya, durasi dalam hari. Predecessor kita tahu aktivitas pendahulu, kemudian resource name atau ini bisa penanggung jawab. Nah nih, keterangannya penomoran BBS sesuai dengan struktur aktivitasnya. Jadi berdasarkan struktur ini. Bukan ini. Ini contoh lain lagi. Maksudnya saya contohkan kalau misalnya mau pakai struktur aktivitas itu biasanya yang dibikin kayak hierarki ini. Nah ini yang contoh langsung. Nih ya, yang kedua nomor BBS-nya nih, aktivitasnya ada penutupan cut over plan. Deskripsinya adalah aktivitas melengkapi cut over plan dengan hasil yang diperoleh dari simulasi go live. Tanggal mulainya kapan? 17 November 2016 sampai 21 November 2016. Level of award-nya adalah 24 jam. Iya, durasi hari dikali 8 jam. Kemudian di sini 3 hari, karena 17 November sampai 21 November. Predecessornya adalah BBS pertama ini ya. Jadi BBS pertama ini selesai dulu, baru bisa ke BBS kedua. Nah ini yang bertanggung jawab adalah konsultan aplikasi functional module. Ini yang pertama, ada planning. Deskripsinya adalah tujuan perancangan sistem. Dan untuk menentukan dan mendefinisikan sistem informasi apa yang akan dikembangkan sehingga dapat memberikan keuntungan dan nilai bagi kegiatan bisnis secara keseluruhan. Nah, dari planning ini di breakdown, ada yang pertama adalah satu-satu ini yang membuat project charter. Kalian udah tahu kemarin project charter apa. 1-2 membuat manajemen perencanaan proyek. Nah, ini perencanaan itu pakai apa, toolsnya mau Gantt dan lain sebagainya. Identifikasi resiko proyek, kalian meskipun belum saya jelaskan secara detail, tapi udah ada ya di tugasnya kemarin. Kemudian membuat manajemen perubahan atau change management, dan membuat manajemen stakeholder. Nah, ini deskripsinya masing-masing. Ada tanggal mulai, tanggal selesai, level effort-nya berdasarkan jam. Nah, ini ada predecessornya juga kelihatan. Jadi 1-2 dilaksanakan Selasa 1,
1.3 dilaksanakan setelah 1.2, 1.4 dilaksanakan setelah 1.2, 1.5 dilaksanakan setelah 1.2. Jadi 1.3, 1.4, 1.5 itu dilaksanakan bisa secara bersamaan. Kalau ini yang planning, yang bertanggung jawab adalah vendor software-nya. Nah, ini baru masuk ke aktivitas yang kedua gitu ya, analisis. Nah, ini tujuannya. Mulai tanggal selesai, level effortnya ternyata adalah 12 hari. Dan yang masih bertanggung jawab adalah vendor software. Nah, jadi itu yang bisa saya sampaikan. Ini adalah latihan sebagai absensi gitu ya. Buatlah diagram AON dan AOA dari latihan Ganjak Ergonomic Pen. Jadi yang lalu kemarin kan sudah saya bahas. Yang benar punyanya siapa. Bisa menggunakan Word atau gambar manual dan kemudian difoto. Beri nama file dengan link Anda. Maksimal pengumuman hari Selasa 19 Oktober pukul 23.59 sebagai absensi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.